Maaf, tadi terputus. Mungkin yang lain bisa diajak masuk lagi. Baru 9 yang kembali masuk. Kita tunggu sebentar yang sudah masuk ya biar nyambung materinya. Sudah 10 yang kembali gabung. 11. Yang sudah gabung mohon kembali di open mikrofonnya biar kita lanjut materi. Baik, kita lanjut. Ya. Di komunitas ini kita diajari dengan ukhuwah yang luar biasa, dirangkul untuk bisa tilawah, tahajud, duha, dan sedekah dengan program, gitu ya. Diajari kepedulian, mulai dari bagaimana kita membuat sekolah tepian, bagaimana membangun pesantren, bagaimana memberikan makan fasilitas, bagaimana membuat sumur-sumur. Mohon dimatikan apanya Bu, speakernya. Ya, kita lanjut. Jadi kita diajari dengan program-program luar biasa dan kita sudah melihat termasuk kafalah dai pinggiran, kurban untuk para guru ngaji dan makan untuk para anak-anak kita yang di panti asuhan segala macam itu selalu dilakukan. Artinya apa? Semakin banyak kita mengembangkan BP, semakin banyak masyarakat terbantu, dan insya Allah semakin banyak manfaat kita, dan semakin banyak juga doa-doa orang-orang yang kita bantu melambung ke langit untuk membuat kita terus tumbuh di BP. Bayangkan kalau satu panti asuhan merasakan nikmatnya, cerita ke panti lain juga ingin berharap bagaimana kami diperhatikan. Bayangkan kalau kita berbagi nasi kotak 5.000, 10.000 juga melihat bagaimana tempatnya juga diperhatikan. Insya Allah juga memicu bagaimana kita tumbuh lebih baik di BP. Ini banyak keunggulan-keunggulan. Insya Allah makin kita dalami, makin kita ikuti program-programnya, makin sering kita diskusi dengan founder BP, dengan founder MM, dengan mentor, dengan leader, kita makin akan melihat kekuatan besar dan cita-cita besarnya BP. Maka ini basic teman-teman. Kenapa saya tegaskan undang-undang? Ini basic gitu. Ketika kita dari awal tidak memahami ini secara utuh, yang kita takut adalah kita melihat BP dengan segala ininya tidak berbeda dengan bisnis lain. Padahal ketika kita memahami ada perbedaan yang sangat mendasar antara bisnis di BP dengan bisnis di tempat lain. Ya salah satunya idealisme Islamnya, kegiatan bermanfaatannya, ukhuwah, itu berbeda sangat mendasar. Maka oleh karena itu kita ketika bergabung di BP, di awal kita dikenalkan oleh leader kita, teman kita, segala macam, tentu kita punya keinginan untuk melakukan beberapa hal. Pertama, bagaimana yang sakit jadi sehat. Karena produk kita kesehatan. Yang kedua, bagaimana kita bersyukur merawat fisik, wajah, segala macam dengan fasialnya, jadi juga ibadah. Yang ketiga, bagaimana kita melahirkan, membantu orang yang ekonominya bermasalah, cari kerja kemana-mana ditolak, atau kalaupun sudah kerja tapi gajinya pas-pasan ingin bertambah. Masuk ke BP. Niatnya tentu ada untuk itu. Nah ini PR kita semua bagaimana bergandengan tangan agar benar-benar semua yang sudah masuk itu benar-benar tumbuh di BP. Apa yang mesti kita lakukan kalau kita ingin tumbuh di BP? Paling tidak ada beberapa hal yang harus kita lakukan setelah kita bergabung ke BP, kalau kita ingin tumbuh di BP. Pertama, apa yang telah kita jadikan strong way awal kita bergabung? Kesehatankah, kecantikankah, ekonomi yang meningkatkah, gitu ya? Keinginan bayar hutangkah, keinginan beli rumahkah, keinginan beli kendaraankah, keinginan umroh tiap tahunkah, misalnya. Maka ini mesti terus kita rawat dalam pikiran kita, mesti terus kita jadikan bahan yang selalu mendorong, memotivasi kita untuk terus tumbuh di BP. Nah, teman-teman boleh koreksi diri kita masing-masing. Apa yang membuat kita ingin terus tumbuh di BP? Pasti punya keinginan-keinginan.
Saya ketika ditanya apa program impian 1 tahun, 2 tahun pertama, saya harus lunas hutang. Ada teman tanya apa program impiannya, saya harus punya rumah yang layak, kamarnya 5, harganya 1 miliar misalnya. Ada yang tanya apa target tahun besok, saya punya mobil yang layak untuk keluarga saya yang jumlahnya 7 atau 8 orang. Yang mobilnya bukan hanya sekedar bisa bawa kemana-mana, tapi mobil yang memang sangat nyaman. Karena dulu Rasulullah kendaraannya adalah kaswa, ontanya. Gitu. Jadi boleh kita lihat itu yang pertama. Yang kedua, setelah kita punya itu, seperti apa kita membuat target untuk mencapai itu. Kalau ada orang yang masuk ke gelanggang, bertanding tapi tidak punya target menang, itu namanya bukan bertanding. Supporter namanya. Gitu ya. Masuk ke gelanggang entah untuk hiburan, gitu ya, untuk hiburan. Bu, Ibu ikut serta? Iya. Apa targetnya? Enggak ada target, Ustaz. Cari silaturahim aja, buat rame-rame aja. Itu bukan pertandingan namanya, tapi supporter dia namanya. Orang kalau sudah bertanding, mendaftar, dia ikut, dia pasti niatnya menang. Gitu, niatnya menang. Nah, kalau kita sudah niatnya menang, kira-kira apa sih langkah-langkah agar saya bisa menang? Nah, ini harus kita pikirkan lagi. Apa langkah-langkah yang saya lakukan agar saya menang? Apa ukurannya? Target. Target. Nah, ini yang sudah cek targetnya apa? Lunas hutang, punya mobil yang layak. Masya Allah. Ini harus kita tanamkan. Buat di kertas, tempelkan di kamar, tempelkan di meja kerja kita. Kalau perlu masukkan kertas kita, buat kertas kecil. Ini ya. Setiap kita lelah nawarin, ditolak, kemudian kadang-kadang kita baper gitu. Jangan baper, karena insya Allah itu ibadah. Insya Allah itu ibadah. Nah, setelah kita siapkan itu, langkah berikutnya apa? Apa strategi setelah kita buat target tadi? Apa strategi? Maka sekarang contoh, kalau teman-teman belum punya target, coba buat target malam ini. Misalnya, alhamdulillah ini perlu sampaikan, kita ada promo-promo besar, promo besar di akhir tahun dan awal tahun. Contoh buat teman-teman Flash, mulai tanggal 21 ini sampai tanggal 20 Desember atau Agen Plus yang bisa jadi Flash di bulan Desember, mulai tanggal 21 besok, itu ada program Family Gathering BP Sumatera Barat. Kita akan fasilitasi teman-teman yang mencapai target, nginep di Lembah Harau, ada program pelatihan nyusun strategi 2022 bersama trainer, kemudian bisa jalan-jalan bersama keluarganya di sekitar Lembah Harau, itu di awal tahun. Targetnya apa? Pertama, Flash yang sudah ada sekarang, bisa RO mulai tanggal 21 hari ini sampai tanggal 20 Desember 500 botol. Besar? Enggak, kalau kita melihatnya dengan kacamata motivasi untuk menaklukkan. Tapi besar? Iya, kalau kita melihatnya dari jumlah 500 tanpa ada action dan strategi. Itu akan besar dia. Kenapa saya katakan enggak? Toh ada orang bisa menjualnya 10.000 botol sebulan. Tuh ada orang bisa menjual sekarang 400.000 botol sebulan. Gitu ya. Yang bisa berpenghasilan 2 miliar, 400.000 botol sebulan. Ada yang bisa menjual 60.000 botol dengan timnya sebulan. Nah, sekarang kita dikasih target 500 botol plus 1 bulan. Mulai tanggal 21 sampai 20 Desember. Berat enggak kalau benar-benar nanti kita buat programnya dan kita komit menjalankan programnya untuk tumbuh. Yang kedua ada untuk Agen Plus yang hari ini punya target Desember bisa jadi Flash baru. Maka terhitung mulai tanggal 21 ini sampai tanggal 20 Desember, dia bisa RO total termasuk RO Flash barunya nanti 250 botol. Dia akan kita ikutkan di Family Gathering yang akan dilakukan di awal Januari. Di Lembah Harau, itu semua difasilitasi. Itu keluarga, suami istri, gitu ya. Kita siapkan kamarnya dan segala macam untuk mereka dengan caranya besar enggak. Tadi sore saya memberikan coaching ke salah seorang calon tes baru dengan 150. Contoh, ini tanggal 21 besok sudah bisa RO. Kalau target mau jadi flash kan minimal 200 botol 2 bulan terakhir berturut-turut 100. Oke, sekarang dia bisa enggak baru 40 50 nambah ya
bulan ini 70 lagi atau 60 lagi. Oke, 60. Di awal Desember dia kejarkan 100 sampai tanggal 10, udah 160. Kemudian tanggal 10 sampai tanggal 20 dia mulai beli paket flash 100 botol, gitu ya, 100 botol. Insya Allah selesai, gitu, selesai. 300-an, 200-an. Nah, gimana cara menghabiskannya yang 300 untuk seorang flash? 300 itu kalau bagi 30 hari, kan satu hari hanya 10 botol. 10 botol satu hari. Nah, 10 botol gimana caranya? Coba lihat agen plus di bawah kita berapa orang. Kemudian agen plus kita break lagi. 10 botol per hari itu kalau punya 5 agen plus, hanya 2 botol per agen plus. Ya toh? Oke lah hari ini nggak closing, tapi besok closing 1 agen sudah 5 botol. Artinya, terus begitu. Gitu. Oke lah 2-3 hari nggak closing, tapi besok hari keempat closing 1 agen plus baru. 10 botol selesai. Gitu. Jadi mencari 10 botol per hari, kalau kita sudah deples, gitu ya, target 300, itu sangat mudah sebenarnya ketika kita benar-benar sevisi dan sama-sama punya target dengan agen plus reseller yang ada di bawah kita. Punya aja 5 agen plus, untuk 10 botol sehari hanya 2 botol per agen plus. 2 botol itu bisa dijual ke user, konsumen, bisa dijual ke reseller, dijual ke agen, dan seterusnya. Gitu ya, seterusnya. Maka insya Allah itu bisa terlaksana. Nah, ini contoh promo pertama. Promo kedua, sudah diumumkan kemarin di rapat Suprem Nasional, pusat, siapa deples yang bisa RO mulai tanggal 23 Desember sampai tanggal 22 Februari, selama 3 bulan, pertama RO 500, dia akan dapat program trip Batu Malang. Jadi kita akan jalan-jalan nanti bulan Februari akhir atau awal Maret itu kumpul di Batu Malang. Di Batu Malang bersama leader-leader nasional. Kemudian siapa yang bisa RO-nya 353, itu terlalu kecil menurut saya ya kalau ini. Hanya aja Bu Wahyu sekarang aja udah untuk top RO kita bulan ini sampai tanggal 20 itu masih dipegang Bu Wahyu 190 botol. Di bawahnya ada Dr. Aan 140 botol. Di bawahnya ada Bu Maizu Helmi 125 botol. Di bawahnya ada Ustaz Irga sekali 85 botol. Dan seterusnya gitu ya, seterusnya. Insya Allah di akhir bulan bisa jadi sampai 500, 400 dan seterusnya bisa selesai. Gitu ya. Bisa selesai, insya Allah. Nah, siapa yang bisa RO 350 saja, itu kita Supreme dan Maestro dan Pemain akan memberikan sebuah tas gas. Nah, Bu Ayu ini kemarin udah dapat 1 ya. Besok yang kedua lagi untuk mertua, untuk orang tua gitu ya. Sakit aja pakai gitu. Hanya 350 botol. Jadi bagi Bapak nanti dapat tas gas juga dapat yang tas pinggang. Saya sudah dapat kebetulan. Enak kali makainya kemana-mana, ada tas pinggang merek branded gitu ya. Jadi kita lebih pede. pede ininya. Insya Allah. Insya Allah. Ini contoh-contoh promo yang terus bergulir. Dan 2022 itu BP mencanangkan menjadi tahun Deples. Artinya di 2022 Deples itu nanti akan bertabur hadiah. Misalnya trip heli gitu ya, trip Malang, ada trip Bogor, ada nanti naik kapal pesiar lagi gitu. Kalau sekarang itu trip baru ada di Supreme, kayak kapal pesiar sampai Februari kami lagi di kapal pesiar. Trip Thailand, gitu. Itu ada di Supreme. Besok itu akan turun semua ke The Flash. Karena Mas Ipo telah mencanangkan tahun 2022 itu BP Go 1 triliun. Jadi nggak main kalian-kalian lagi bisnis kita, mungkin kecil-kecil lagi itu. Go 1 triliun. Nah, kalau Mas Ipo udah canangkan Go 1 triliun, konsekuensinya apa? Kita akan dibimbing, didampingi di program tahun 2022 bisa meningkatkan omset 4 sampai 10 kali lipat. 4 sampai 10 kali lipat insya Allah. Gitu. Nah, maka siapa yang akan diuntungkan? Orang yang dari sekarang sudah bisa memposisikan diri minimal jadi distributor, Deples. Makanya yang hadir ini saya doakan, yang belum Deples, insya Allah akhir tahun jadi Deples semua. Kalau sudah agen plus ya, agen plus semua, 3 bulan kita udah di Deples semua insya Allah. Gitu. Insya Allah. Maka oleh karena itu ini yang kita program.
Maka konsekuensinya setelah kita yakin ini adalah yang terbaik buat kita dengan 6 keunggulannya, kemudian kita telah tancapkan target-target kita karena kita punya strong way masing-masing, gitu ya. Ada yang mau lunas utang, tadi udah banyak nulis, ada yang mau beli kendaraan, ada yang mau beli rumah, gitu ya, segala macam. Kemudian setelah itu bagaimana kita membuat target itu terukur seperti grafik. Contoh, yang sekarang targetnya 30 botol sebulan Agen Plus, beranikan diri kita membuat target Desember besok bisa 100 botol. Beranikan membuat target Januari 200 botol. Hanya naiknya 1 kali lipat saja. Beranikan buat target bulan Maret sudah di atas 300 botol. Sudah The Flash Spread misalnya. Gitu ya, atau The Flash Legend. Kayak Bu Ayuni sekarang. Beranikan bulan Juli 2022 sudah jadi Supreme baru. Dengan target minimal 600 botol. Atau kita targetkan dari sekarang 4 bulan ke depan yang sudah Agen Plus 2 bulan hari ini bisa memecahkan rekor 100 juta pertama. 100 juta itu nggak banyak, hanya 650 botol. 50 botol udah 100 juta itu. Nah, kalau udah 100 juta, insya Allah income pribadinya minimal sudah 15 juta ke atas sebulan. Itu udah gaji apa, gitu ya. Kalau di ASN, kita jadi kepala dinas itu paling tidak harus bekerja dulu 10-15 tahun. Jadi kepala dinas itu dengan penghasilan 10-12 juta dengan tunjangan. Nah, di BP insya Allah 6 bulan sampai setahun, posisi itu bisa kita raih. Dengan beban tidak seperti pegawai dengan amanah kepala dinas dengan beban yang macam-macam. Karena kita hanya jual beli, nggak ada risiko, nggak ada tekanan, nggak ada ini segala macam. Masya Allah, jauh lebih nikmat. Nah setelah itu yang kita pecah-pecah ke target-target berikutnya. Maka contoh sekarang ketika ibu-ibu besok mau target, kita semua mau buat target, penjualan kita meningkat 100% aja. 100% aja. Contoh sekarang ada The Flash yang sudah jual 150 botol. Bulan besok mau target 300 botol. Nah, yang 300 itu dari mana? 150-nya adalah RO mitra yang sudah ada sekarang. 150-nya target recruiting mitra baru. Bisa 15 agen plus, bisa 30 agen, gitu ya, bisa 50 reseller. Nah, kalau misalnya 15 agen plus, kita sekarang sudah punya 5, tambah kita sebagai leader, masing-masing merekrut 2 saja, bulan depan itu sudah selesai. 2 kali 5 udah 100, tambah kita 2, 20, 120. Sekarang udah 100, udah selesai itu. Gitu ya. Maka turunannya apa? Dari sekarang coba teman-teman praktek nanti habis acara ini, ambil kertas, kemudian merenung agak setengah jam, mencatat nama teman-teman dekat kita yang belum pernah kita tawarin BP. Setelah itu pilih jadi ring 1 target utama 10-15 orang yang kita targetkan sampai akhir Desember dia gabung BP bersama kita. Setelah itu pilih media apa membuat kita bisa komunikasi baik dengan dia. Kalau dia satu kota usahakan silaturahim. Kalau di luar kota usahakan kasih prolog awal, ajak dengan hati kita untuk gabung BP, berikan bukti-bukti testimoni yang ada, follow up terus-menerus sampai benar-benar closing. Ya. Jujur, saya sebelum ngomong ini tadi, masuk juga sampai juga pada bagian plus yang ke rumah sore belajar, saya sudah membuat 30 nama yang saya targetkan harus saya closing jadi agen plus selama bulan Desember. Dan saya harus targetkan itu bersama beberapa mitra, karena nanti begitu dia closing, saya akan bantu ke mitra-mitra berikutnya, sehingga mitra-mitra berikutnya masih agen plus bisa tumbuh jadi flash, yang flash bisa tumbuh mencetak flash baru, sehingga targetnya kalau bisa 5-7 bulan dia The Flash sudah jadi supreme dia, karena sudah bisa melahirkan 3 flash baru. 3 flash baru. Jujur misalnya di grup kita sekarang yang sudah berpotensi jadi supreme di tahun 2022 paling lama, ada Bu Wahyuni yang sudah punya The Flash baru, ada Ustadz Irga, ada Bu Yusrida, gitu ya. Tinggal nambah-nambah, insya Allah selesai. Maka ini perlu kita ini. Maka oleh karena itu agar kita terus tumbuh, agar target-target tercapai, setelah kita pecah-pecah tadi seperti itu, apa yang mesti kita lakukan?
Pertama, perkuat akar kita menghunjam ke dalam bumi. Apa itu? Pertama, langkah kita ikuti semaksimal mungkin pembinaan. Karena ilmu, motivasi itu ada di pembinaan. Ada 5 kali pertemuan paling tidak seminggu yang bisa kita ikuti. Mulai dari Senin pagi, Rabu, Jumat, Selasa malam sama Ustaz Irianto, Sabtu sore, sama Minggu untuk umum, gitu ya, untuk umum. Itu bisa kita ikuti semua gratis. Oh, kalau kita nggak bisa karena jam kerja, kayak Rabu pagi 9:30 kita masih kerja, ambil YouTube streamingnya. Nggak bisa juga ulang lihat YouTube-nya di rumah. Satu. Yang kedua, pelajari terus secara ilmiah tentang produk kita dan keunggulannya. Apa itu bioflavonoid? Apa fungsinya? Misalnya gitu ya. Apa saja yang bisa diobatinya? Bagaimana cara pakainya? Kemudian apa itu mineral, apa itu enzim, apa itu polifenol, apa itu misalnya minyak atsiri atau aromaterapi segala macamnya ada di kandungan di BP. Kemudian apa kandungan yang ada pada facial wash, apa kandungan yang ada pada serum, apa kandungan pada night cream, itu harus kita kuasai. Karena nggak mungkin kita membuat orang percaya kalau kita mau jual produk tapi kita nggak kenal dengan produk. Gitu. Maka kita terus belajar sama-sama. Kalau perlu tambah dengan literatur ilmiah lain. Tidak hanya dari BP. Saya bicara propolis, berapa banyak riset ilmiah yang telah bicara propolis. Gitu ya. Dukung dengan info yang valid, jangan dibuat-buat. Misalnya dokter-dokter yang bersama menjual propolis karena udah yakin. Contoh, di grup kita aja ada berapa orang dokter. Di grup Wahyu ini ada 2 tuh. Ada dokter Aan, ada dokter Moni yang baru gabung ya. Jadi saya juga ada di Kendari, Kepala Puskesmas Kota Kendari, Dr. Agustina gitu, yang menggunakan itu untuk COVID. Hal seperti itu mendukung kita untuk yakin dan pede menjelaskan produk kita ke orang lain lebih baik gitu. Jadi kuasai produk. Yang kedua, setelah dikuasai, beli produk, stok produk. Gitu. Maaf teman-teman, ada nggak kita bertemu orang yang mau jualan tapi nggak mau beli produk? Ada nggak? Nggak punya produk. Kita lihat tukang bakso aja, sebelum jualan bakso dia mulai beli gerobak, beli dandang, beli kuali, beli alat masak, beli mangkok, beli bahan, semua dibeli dan dibuat. Dan dia nggak tahu pasarnya hari itu seberapa banyak. Yang ada dimiliki apa? Dia yakin dan dia berniat buat hari ini harus laku. Maka dia jalan keliling komplek sampai tengah malam dan dia belum pulang kalau belum habis. Atau lihat kang goreng aja, mau buat gorengan sore, pagi dia ke pasar beli semua kelengkapan gorengan, mulai dari minyak, tepung, ubi, pisang gitu. Apakah sudah pasti ada pembelinya? Enggak. Tapi dia buat, dia pajang, kemudian dia tawarin ke orang yang lewat, beli goreng hangat, Bu, segala macam. Nah, nggak mungkin kita mau meningkatkan omset kita banyak kalau kita nggak berani menumpuk produk banyak. Kali-kali matematiknya itu dari mentor kita yang udah pengalaman ya, kali-kali matematiknya penjualan terbaik itu dibanding dengan stok yang kita miliki harusnya setiap bulan stok itu ada 120% dari target. Bahkan kalau supermarket besar itu kayak hypermart segala macam, itu malah penjualannya tiap bulan dari total aset stok di supermarketnya tidak lebih dari 15%. Nah, kalau kita di BP bisa di atas 100%. Gitu. Maka kalau mau meningkat, usahakan ningkatin stok kita. Ada 2 keutamaan ketika stok kita banyak. Pertama, motivasi kita akan lebih kuat untuk menjual karena sudah tertumpuk uang kita untuk stok. Harus kita jual. Yang kedua, menjadi penyebab Allah mempercepat pertolongannya kepada kita kalau kita sudah nyetok. Karena kita sudah tunjukkan kesungguhan kita, ya Allah, saya sudah mau beli barang ini. Sudah saya keluarkan uang, saya tolong bantu saya menjualnya ya Allah. Gitu. Maka oleh karena itu penting untuk terus menambah stok. Teman-teman yang punya nilai uang di rumah, ya nilai uang, oke lah nggak uang, tapi mungkin punya emas perhiasan, ya nggak kepake gitu. Punya tabungan yang belum akan terpakai seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, misalnya tabungan berencana untuk pendidikan anak 3 tahun lagi masuk kuliah. 3 tahun lagi masuk pesantren, pakai dulu, putarkan ke stok. Gitu. Tumpuk sebanyak mungkin. Bahkan kemarin pesan Kak Dias,
Untuk seorang agen plus kalau mau tumbuh dia menjadi seorang The Plus, beranikan nyetop minimal 10 paket. Paket 10 istilah beliau. 10 BP reguler, 10 BP kit, 10 facial wash, 10 serum, 10 night cream. Itu untuk agen plus. Bayangkan untuk The Plus-nya, gitu ya. Masa kita The Plus order pertama 100, tapi sekarang tinggal stok di rumah cuma 15. Setiap orang order ambil dulu ke rumah Ustadz Epi Santoso. Nggak ada barang lagi, nggak mungkin. Gitu. Mestinya ketika kita ini stok saya, ini yang mau saya jual, stok barang. Yang ketiga, baru pasarin jor-joran. Salah satu yang akan membuat kita sukses itu bersungguh-sungguh. Ya, bersungguh-sungguh. Kata siapapun ahli pemasaran, hasil itu berbanding lurus dengan usaha. Gitu ya. Hasil tidak akan pernah dikhianati oleh usaha. Usaha tidak akan pernah dikhianati oleh hasil, gitu. Begitu ya ininya. Bayangkan kalau kita S1 sekarang mengajar di sebuah yayasan, kemudian atau ngambil pegawai di sebuah perusahaan swasta, gajinya UMR. Berapa jam kita masuk seminggu? Jam wajib terendah pegawai itu seminggu paling tidak 32 jam. Rata-rata sampai 40 jam. 8 jam sehari selama 5 hari, Senin sampai Jumat. Coba buktikan kesungguhan kita di BP seperti itu. Seperti itu ya. 8 jam sehari untuk BP bagi kita memang tidak bekerja. Maka insya Allah hasilnya akan jauh lebih besar dibanding gaji kita ketika kita bekerja pada orang lain. Akan jauh lebih besar. Teman-teman kalau nggak percaya tanya Bu Yuni. Ini dia. Tanya penghasilan sekarang bandingkan dengan gaji sebagai guru dulu. Mana yang besar? Gitu ya. Tanya Ustadz Irga yang 3 bulan sudah berhenti di pegawai. Gitu. Tanya Bu Isdayanti misalnya. Sekarang juga siap-siap. Mudah-mudahan setelah beralih juga resign gitu. Karena akan fokus jadi supreme. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Ketika kita benar-benar serius memasarkan. Karena rumus kita di sini punya penghasilan 2 aja. Pembinaan plus penawaran atau pemasaran sama dengan penghasilan. Jadi rajin ikut pembinaan, kemudian rajin nawarkan buka toko, insya Allah cuan ujungnya. Kata orang sekarang gitu ya. Nah, masarinya pun 2 model, ada offline, ada online. Gitu. Offline ya kita datangi teman-teman, kita buat merek di depan rumah kita spanduk gitu ya. Kita datangi kelompok-kelompok kajian, sebarkan brosur, kasih nomor HP kita. Gitu. Jadi modal nih, cetak brosurnya, nomor HP kita ada, di rumah kita ada spanduknya. Kalau perlu buat banner, gitu ya, yang bisa diberdirikan di mana keramaian. Kapan perlu usil kita coba. Ada teman kita berada numpang banner kita di depan ucapan selamat dari BP, buat iklan BP. Wah, makin ini insya Allah. Lalu dibuat situ iklan BP ada nomor yang minat masarin BP hubungi nomor si fulan gitu. Di tiap orang beralih ada ucapan selamat pakai itu. Masya Allah itu contohnya kan. Bayangin coba kalau dia punya undangan 500 orang yang lihat BP beri ucapan selamat. Ini contoh ya, kita sungguh-sungguh online dan offline. Kita pasarin jor-joran. Yang keempat yang kita lakukan apa? Kalau kita ingin benar-benar meningkatkan jumlah kuantitas pemasaran kita, maka yang jauh lebih efektif adalah bukan memasarkan produk kepada pembeli atau konsumen, tapi pasarkanlah produk kita kepada penjual berikutnya. Artinya menjual kepada penjual. Jadi PR kita 2. Pertama, menjual kepada konsumen. Yang kedua, menjual kepada penjual. Yang kelima, dampingi mitra yang sudah gabung, mulai reseller yang niatnya bisnis, sampai agen plus kita benar-benar memahami keunggulan bisnis di BP dan mandiri menjadi pemasar BP. Salah satu kegagalan kita tumbuh cepat adalah gagalnya kita mendampingi mitra yang sudah gabung. Punya pemahaman yang sama, punya semangat yang sama, punya skill yang sama dengan kita yang kita rasakan hari ini. Maka PR kita adalah mendampingi mitra, menjadi mentor buat mitra kita agar dia tumbuh. Saya ingin sampaikan kepada teman-teman, mitra baru itu paling tidak dia butuh waktu 2 bulan sampai 3 bulan benar-benar memahami keunikan dan kekhasan bisnis BP.
termasuk paham sistemnya yang membedakan kita dengan multi level. Kalau hanya sekilas orang masih anggap apa bedanya dengan multi level. Atau juga ada harga yang berjenjang, atau juga harga mitra. Kemudian mereka belum memahami betapa dahsyatnya sistem yang dibuat di BP membina orang, membina pengusaha, dan menjadikan mitra-mitra kita itu sebagai investasi yang membuat kita nanti bisa berpenghasilan tetap dari mitra kita yang sudah benar-benar memasarkan produk semakin baik. Contoh, saya ketika berhasil membentuk seorang flash, kemudian dapat selisih angka sekian ribu rupiah sebotol, dan setiap dia belanja bisa tinggal dikalikan. Mengapa misalnya seorang Khairul Tanjung bisa berpenghasilan bahkan zakatnya aja sekian miliar setahun? Karena dia mempekerjakan tidak kurang 170.000 pegawai. Gitu ya. Makin banyak dipekerjakan, banyak pemasukannya. Nah, kita konsekuensinya apa? Makin banyak mitra yang menjual dan ujungnya kembali membeli RO kepada kita yang mengajak, di situ juga makin banyak penghasilan kita. Maka tugas kita yang kelima itu mendampingi mitra yang sudah gabung, jangan sampai ada yang hilang. Jangan sampai ada mitra kita yang muntaber kalau niatnya bisnis, kecuali niatnya dipakai. Kalau dipakai niatnya sehat, dia lupa dia lagi orang gaya, tidak masalah. Tapi kalau yang muda kita ajak niatnya gabung untuk merubah mencari rezeki, untuk jadi pendapatan, dari reseller dia harus tumbuh ke agen. Agen harus tumbuh ke agen plus harus tumbuh dia ke flash harus kita buat tumbuh jadi supreme. Pendampingi. Dan pendampingan minimal sampai deflash. Karena begitu sudah deflash, pendampingannya langsung nanti oleh mentor kita dari pusat, oleh founder MM, bahkan oleh Mas Ipo sebagai BP. Insya Allah sudah akan banyak yang mendampingi. Tapi mendampingi reseller ke agen ke agen plus itu PR kita semua. Sampai benar-benar paham, sampai dia benar-benar merasakan nikmatnya dan istiqomah ada di komunitas kita di BP bersama MM-nya. Barangkali demikian sebagai pengantar dari saya pada malam hari ini kepada kita semua Bapak Ibu. Insya Allah teman-teman yang kita tantang pertama the place. Maukah kita punya mimpi dan sama-sama bergerak bahwa bulan Desember ini 1 bulan ke depan kita bisa menjual 500 botol. Yang kedua, agen plus yang benar-benar ingin berpenghasilan tumbuh di BP, siap nggak jadi deplex baru di akhir Desember ini paling lambat. Yang siap, yang mau, insya Allah kita akan tangani secara khusus setelah ini, dampingi secara khusus ini, agar dia benar-benar menjadi pengusaha di BP. Teman-teman, ingat ya, yang terakhir sebelum kita diskusi, kita diajari di BP jadi pengusaha, bukan jadi pedagang. Apa bedanya? Pedagang dia sibuk jualan sendiri. Kalau dia sakit, nggak berpenghasilan lagi. Kalau di BP, dia sibuk ngurusin orang yang akan berdagang. Bina orang jadi pedagang, bina orang jadi pengusaha. Kalau itu terjadi, begitu orang sudah jadi pengusaha, balik ke dia, maka sedang tidur pun dia transaksi akan jalan. Enggak bergerak pun dia, timnya sudah menjual banyak. Itu namanya pengusaha. Maka oleh karena itu, kita di produk, didampingi, dibina, diprogram di BP ini untuk jadi pengusaha-pengusaha muslim yang punya tujuan 3A tadi. Gitu ya, tujuan 3A. Allah dan Rasul, anak dan keluarga, amal jariyah. Dengan komunitas yang insya Allah membuat kita 2 hal meningkat. Pertama, hablum minallah kita meningkat, hubungan kita dengan Allah. Yang kedua, hablum minan nas kita juga meningkat, hubungan dan kemanfaatan kita dengan manusia. Wallahu a'lam bishawab, ini sudah pengantar, kita kembalikan ke moderator. Kita berikan ruang kepada teman-teman beberapa menit untuk diskusi. Yang mau bertanya silakan di-on-kan videonya, kemudian di-unmute suaranya, dan silakan melalui moderator kita berdiskusi pada malam hari ini. Dan nanti kita sepakati program khusus yang tadi ada tantangan-tantangan itu akan kita sepakati dan akan kita lakukan meeting-meeting berikutnya bagaimana usaha kita mencapainya bersama. Kita kembalikan ke Pak Chandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Chandra.
Pak Chandra, suaranya di unmute aja. Bogor, Pak Chandra, masih. Pak Chandra, monggo lanjutkan. Maupun dengan cara penegakan menggerakkan unsur-unsur sektorial dan pemerintahan sipil dalam daerah operasi untuk mendukung gerakan operasi pula dan mengadakan koordinasi dengan pemerintah tingkat setempat dan dengan menggunakan Pak Chandra, halo. seperti yang telah dirumuskan. Atau Bapak Ibu, karena Pak Chandra mungkin kayaknya sinyalnya bermasalah, ada yang mau ditanyakan, silakan di-unmute langsung saja. Berdasarkan atas perintah operasi nomor 5 tanggal 9 Mei 1968, Pangdam 8 dari Jaya telah membentuk komando. Ada Pak Safian Kais ini, ada yang mau diskusikan, Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah dapat bertemu malam ini, dan terima kasih pada adik kami Sriwayuni yang luar biasa yang sudah alhamdulillah, mudah-mudahan ini bisa bertemu langsung dengan Pak Epi. Amin. Walaupun kemarin saya sudah belum ketemu. Iya, teleponan Pak. Ya, alhamdulillah, sungguh luar biasa sekali dengan 3A-nya. Saya baru mendengar malam ini, luar biasa sekali program 3A-nya ini. Mudah-mudahan ini juga berkembang di Jambi di bawah adik kami Sriwayuni. Mungkin itu saja. Terima kasih Pak Epi. Mudah-mudahan bisa dalam waktu dekat bisa bertemu di Kota Padang atau di Kota Bangko kalau datang ke sini nanti. Siap, kita kopdar di Bangko nanti, Pak. Amin, amin. Silakan Ya, yang lain, kita persilakan. Langsung aja raise hand, boleh langsung di unmute, langsung aja pada yang mau dipertanyakan, Bapak Ibu. Pekan baru ada Bu Lisa Oktami. Yang lain, silakan. Ya, Kak Lisa dapat agen terus hari ini. Masya Allah. Luar biasa. Silakan Pak Chandra. Ada pertanyaan khusus kayaknya? Oke, waktu kita tinggal beberapa menit lagi mati karena sampai jam 9:30 ya. Kita silakan Pak Chandra ditutup aja untuk malam hari ini. Dan teman-teman, habis ini saya akan buatkan infonya di grup. Nanti tolong di komen bagi yang betul-betul ingin tumbuhnya yang diperlakukan seperti ada enzim khusus ya, perangsang tumbuh kalau di pertanian, pelebat buahnya ada gitu ya, pelebat daunnya ada. Kita juga akan berikan treatment khusus bagaimana membuat teman-teman membuat omsetnya bisa meningkat 4-10 kali lipat tahun 2022. Itu yang kita harapkan. Mohon maaf saya memberi